Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur marilah bersama-sama kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang cerah dan berbahagia ini serta insya Allah penuh dengan barokah dapat kembali kita berkumpul setelah melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Kita lanjutkan dengan insya Allah ibadah yang tak kalah wajib dan penting, yaitu thalabul ilmi. Tak lupa sholawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'innya. Mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai umat dan kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah. Sebenarnya jamaah apa nih Pak ya? Jamaah aja Pak ya. Jamaah mushola apa nih Pak? Al-Barakah Pak ya, alhamdulillah. Yang tidak bisa, yang saya kenal ada Bapak Angga, alhamdulillah sebagai mediator dengan saya. Tentunya juga Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim serta mahabbah saya. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah sehat walafiat, barakah dalam segala urusannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Angga bahwa tema kita pada kesempatan siang hari ini yaitu terkait 4 hal yang bisa menyebabkan hati terasa sempit, berikut obatnya. Di sini kenapa Pak ya kajian terkait masalah hati begitu penting? Karena hati ini ibarat kacamata. Kacamata kita memandang kehidupan. Kalau hati kita jernih gitu Pak ya, lapang, lega, luas gitu kan, maka kehidupan pun akan terbawa cerah gitu Pak ya, akan terlihat cerah seperti itu. Dan segala hal yang terjadi, bahkan termasuk yang tidak menyenangkan pun akan bisa diinterpretasi, ditafsirkan dengan baik gitu kan, seperti itu. Ya, kalau orang yang hatinya lapang, jernih, cerah gitu kan, misalkan papasan dengan teman yang sudah kenal banget gitu kan, sudah akrab, suka bercanda gitu kan, pas papasan diajak senyum nggak senyum dia gitu kan. Kalau hatinya lapang, oh mungkin dia nggak fokus kali ya, mungkin lagi bengong banyak pikiran, diajak senyum sama kita mungkin nggak kelihatan sama dia, jadi makanya lempeng aja wajahnya gitu kan, mukanya gitu Pak ya. Tapi kalau keterima sama yang hatinya keruh Pak ya, sempit, waduh diajak senyum kagak balas senyum nih, ngajak perang nih orang kalau gini, besok awas lah gitu kan. Itu Pak ya kalau hatinya tidak cerah seperti itu. Iya, dan pokoknya segala macam peristiwa kejadian baik yang positif bahkan yang negatif sekalipun, orang yang hatinya cerah, lapang itu bisa memaknainya dengan baik, bisa menafsirkannya dengan baik seperti itu ya. Nah, itu dia. Makanya di sini Nabi dalam satu hadis mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza shalahat shalahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyya al-qalbu. Sungguh kata Nabi, dalam badan itu ada segumpal daging, yang mana kalau segumpal daging tersebut baik gitu Pak ya, maka baik pula seluruh anggota badannya seperti itu. Jadi tergantung hatinya. Kalau hatinya hati orang baik, maka kaki, tangan, segala macam akan dibawa kepada kebaikan dan keselamatan. Sebaliknya kalau hatinya jahat gitu Pak ya, punya pikiran negatif, jahat, punya pikiran yang nggak benar, pasti ini anggota badan semuanya akan dibawa kepada perkara yang nggak benar dan bikin dia celaka pada akhirnya seperti itu. Nah makanya penting di sini punya hati yang lega, yang lapang, yang cerah dan ibaratnya berpandangan positif seperti itu. Nah oleh karena itu kita perlu tahu nih Pak, Bu ya, apa saja hal yang bisa bikin hati terasa sempit. Yang pertama adalah at-tasakhutu min qada'illahi wa qadarihi. Hal yang paling pertama nih Pak, yang bikin orang hatinya sempit itu adalah tidak ridho, tidak menerima dengan takdir Allah atas dirinya gitu Pak. Nggak nerima.
Ya Allah, kok saya dijadikan begini sih, kok tampang saya segini sih, kok kerjaan saya begini, kok gaji segini gitu kan. Kok ya Allah nggak kayak yang lain gitu kan. Tuh yang itu teman saya rumahnya sudah 2, mobilnya 2, bininya pun 2 gitu kan, cantik-cantik lagi gitu kan. Ya Allah, lah saya bini 1 nyebelinnya minta ampun gitu kan, telat dikit dikunci pintu Pak, seperti itu kan. Nah itu jadi nggak ridho nih Pak. Kalau nggak bisa ridho dengan ketentuan Allah Pak, nggak akan bisa tenang hidup gitu Pak, nggak akan bisa tenang hidup gitu kan. Makanya apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, terima, syukuri, ikhlasin, jalanin, syukurin, itu enak insya Allah. Orang paling bahagia itu gimana Pak? Orang yang bisa menerima takdir dirinya, bisa menerima apa yang sudah Allah kasih kepada dirinya, menjalani dan mensyukuri, itu yang bahagia seperti itu Pak. Punya apapun juga, sudah kayak gimana juga duitnya banyak, kalau nggak mensyukuri, nggak menerima, nggak akan pernah bisa bahagia seperti itu Pak. Nah itu dia. Jadi penting punya sifat apa itu ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Termasuk juga kalau orang kena musibah nih Pak, kena musibah gitu kan. Sebelum dia entah itu musibahnya kehilangan harta benda atau kena sakit segala macam gitu Pak ya, atau kehilangan orang tercinta, sebelum dia berusaha mencari jalan keluarnya, terima dulu musibahnya. Ya Allah, saya terima saya sakit, misalkan sakit darah tinggi gitu kan. Saya terima ini sudah takdir saya, saya terima dengan ikhlas, dengan ridho ya Allah gitu kan. Dan insya Allah saya akan ikhtiar mencari obatnya seperti itu. Nah begitu Pak ya. Jadi kuncinya adalah menerima dulu, mengikhlaskan dulu seperti itu. Ya Allah, nggak apa-apa rumah saya kebanjiran gitu kan. Saya terima, saya ikhlasin. Dan setelah ini saya akan ikhtiar mencari bagaimana cara menyelesaikan solusi untuk ngatasin masalah ini. Begitu Pak. Kuncinya adalah menerima dulu, mengikhlaskan dulu seperti itu. Kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat, gitu kan? Apa artinya? Apa artinya Pak? Ada yang tahu? Sebelah sana di bawah ada yang sudah tahu artinya? Nah, kita artiin saja Pak ya, karena sampai jam 1 sudah kelar semuanya. Artinya adalah sungguh Allah itu kalau cinta pada satu kaum Pak akan mengujinya, akan menguji dengan berbagai macam ujian, kesehatannya, anaknya, keluarganya, segala macam gitu kan, diuji gitu kan. Maka paman radhiya falahu ridho, barang siapa yang ridho dengan ujian dari Allah, ya Allah saya terima, nggak apa-apa ya Allah, sudah takdir saya, nggak apa-apa saya terima ya Allah, falahu ridho, baginya keridhaan Allah. Kalau orang nih Pak sudah dapat keridhaan Allah, itu nyaman hidup gimana juga Pak. Hidup sebagai apa, bagaimanapun kalau dapat ridho Allah nyaman, indah, berkah, selalu ada jalan cerahnya gitu Pak, jalan keluarnya dari segala musibah yang dialami itu dia Pak ya. Tapi sebaliknya, wa man sakhita falahu as-sakhat, barang siapa yang tidak menerima, protes, nggak sabar, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Makanya kunci yang pertama adalah kalau kita ingin punya hati yang lapang, jangan tidak terima dengan takdir Allah, tapi terimalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya dikasih tampang segini, dikasih istri model seperti ini, dikasih rumah begini, kerja begini, gaji segini. Alhamdulillah ya Allah, itu yang begitu bisa membuat hati menjadi terasa lapang dan segala halnya akan menjadi barokah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa bikin orang merasa sempit ini Pak, hatinya apa? Al-wuqu fil ma'asi bila taubah. Berbuat maksiat tapi nggak disusul dengan taubat setelahnya. Jadi setelah bikin dosa, bikin maksiat nggak istighfar Pak, malah diem aja seolah nggak terjadi apa-apa. Habis bohong, habis segala macam, bikin dosa lah, melihat yang diharamkan gitu kan, diem aja pakai nggak terjadi apa-apa. Ini salah ini Pak. Justru tiap kali kita bikin dosa, astagfirullahaladzim saya sudah begini ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, ketemu teman jadi ngegibah teman juga ya Allah, ketemu ini ngegibah tetangga gitu kan, buru-buru istighfar. Karena kalau nggak buru-buru istighfar, itu dosa akan masuk ke dalam hati, jadi noda, menutupi hati Pak. Kalau sudah nutupin hati, udah sempit Pak, gelap itu hati Pak, seperti itu ya. Makanya kita bikin dosa itu ibarat nyemplung ke selokan Pak, nyemplung ke got, ke selokan gitu Pak ya, kayak comberan segala macam. Kalau nggak buru-buru mandi itu Pak ya, gatal-gatal badan Pak. Bayangkan ada orang yang puluhan tahun bikin dosa kagak pernah istighfar sama Allah Pak. Itu kebayang Pak, sudah nyemplung ke kali, nyemplung ke got, nyemplung ke comberan, nyemplung ke septic tank kali Pak ya. Dan itu 20 tahun nggak mandi Pak. Kayak gimana itu penampilannya gitu Pak, udah kayak manusia zaman batu kali Pak ya, penampilannya gitu Pak, seperti itu. Makanya tiap kali bikin dosa, buru-buru kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita nyemplung ke sumur, nyemplung ke tempat-tempat kotor gitu Pak ya, langsung tidur Pak, langsung rebahan, kira-kira enak nggak kita tidur Pak?
kebayang itu badan basahnya, gatalnya, lengketnya kagak enak gitu Pak ya. Nah hati orang yang bikin dosa kagak istighfar seperti abis kotor-kotoran kagak mandi, kebayang gatalnya, lengketnya kagak enak, kagak nyamannya, terasa banget gitu Pak ya. Makanya abis bikin dosa jangan lupa susul dengan istighfar. Setelah istighfar apa? Bikin kebaikan, entah baca Al-Fatihah, entah dengan sedekah atau sholat 2 rakaat seperti itu Pak. Kenapa? Karena kebaikan yang dikerjakan setelah keburukan berfungsi untuk menghapus keburukan yang tadi pertama dilakukan. Firman Allah, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang dikerjakan sebelum keburukan akan menghapus keburukan yang dikerjakan duluan, seperti itu Pak. Nah itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, yang bikin hati terasa sempit apalagi itu Pak, al-hiqdu 'alan nas, suka dendam sama orang, suka memelihara sifat iri, dengki, benci gitu Pak ya. Seperti itu Pak. Kalau orang di hatinya banyak penyakit begitu Pak, nggak akan pernah bisa bahagia Pak. Bagaimanapun dia kondisinya, bagaimanapun dia pangkat serta harta benda kedudukan sosialnya, kalau dia punya hati suka mendendam, suka iri, dengki, suka ibaratnya benci sama orang segala macam seperti itu, punya hati yang nggak bagus sama orang, maka nggak akan pernah merasakan kebahagiaan begitu Pak. Seperti itu pasti gitu kan, ada bencinya, ada keselnya Pak ya. Apalagi orang yang nggak dia suka terlihat senyum, ketawa, dapat sesuatu yang membahagiakan, itu panasnya minta ampun Pak, nggak bisa tidur Pak. Bisa-bisanya dia ya senang begitu ya, kurang asem gitu kan, awas besok. Nah itu Pak, hati orang yang punya dendam seperti itu. Jadi nggak akan pernah bisa merasakan ketenangan seperti itu. Dan hati-hati nih Pak, biasanya nih Pak, kalau orang punya orang yang nggak dia suka itu Pak, pasti akan banyak diomongin, akan banyak digibahin, akan banyak difitnah, akan banyak diceritakan kejelekan keburukannya Pak. Ini rugi sebenarnya ini Pak. Kenapa demikian? Karena kalau orang punya orang yang dia benci di hatinya, dia gibah, kalau tiap ketemu temennya dia jelek-jelekan, dia fitnah, dia dia akhirat akan rugi luar biasa. Kenapa? Tahajudnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya disedot sama yang dia benci Pak. Gitu kan, aduh ya Allah, itu bisa-bisanya tahajud saya 20 tahun itu gitu kan, digondol sama dia semuanya. Ya salah ente sendiri, tiap ketemu ngomongin dia terus gitu kan. Kenapa? Karena benci ente sama dia. Makanya bawaannya gemes mulu, pengen ngomongin mulu. Akhirnya apa? Tahajud ente, umroh ente, haji ente digondol sama dia. Kenapa? Ente sehari bisa 8 jam ngomongin dia gitu kan, karena benci seperti itu kan. Nah itu dia. Makanya dia kalau kita ingin hidup tenang, ingin hidup kita bahagia, ini yang namanya kebencian-kebencian itu buang itu Pak. Kalau bisa di-scan hati kita Pak, bayangkan wajah teman-teman kita, wajah saudara kita, tetangga, teman di mana gitu Pak, di-scan satu-satu. Kalau ingat satu muka, wah ini nih sebel sama orang ini gitu kan, coba dihapus itu Pak. Udah saya ikhlasin, saya dengar nggak usah ada benci sama dia gitu kan, seperti itu Pak. Kenapa? Kalau dipiara jadi penyakit itu Pak, nggak akan ada nguntunginya buat kita, malah jadi merusak ketenangan, kebahagiaan kehidupan kita seperti itu. Makanya orang yang paling gampang masuk surga siapa? Orang yang paling bersih hatinya Pak. Firman Allah Ta'ala, itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, seperti itu Pak. Itu kan, yaitu pada hari di mana enggak berguna harta serta anak di mata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang salim, yang bersih dari segala kebencian gitu Pak ya. Makanya kalau orang dia hatinya itu bersih, maka insya Allah ke surganya gampang, hisabnya enteng begitu Pak ya, seperti itu. Ya makanya kan di zaman Nabi ada pernah kejadian tuh Pak ya, ketika Nabi duduk dengan sahabat gitu Pak ya, kemudian Nabi cerita kepada sahabat, nanti tar lagi nih bakal nongol laki-laki ahli surga. Ahli surga ya? Iya betul ahli surga. Orang masih di dunia tapi sudah dicat ahli surga? Ya gitu kan. Nah para sahabat nih ngerasa, jangan-jangan saya kali ini masih Nabi ya, kepedean masing-masing Pak ya. Udah gitu sekian lama ada orang nongol tuh Pak ya, habis wudhu mukanya basah, nenteng sendal gitu Pak ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam, kemudian lewat begitu aja Pak ya. Nah udah gitu, ini Nabi kok nyebut-nyebut orang yang mana, saya apa siapa sih sebenarnya gitu kan. Udah kelihatan kata Nabi, yang mana ya Rasulullah? Itu yang barusan lewat. Yang tadi ya Rasulullah? Iya itu tadi ahli surga. Masya Allah, itu orang apa amalnya gitu kan. Kok bisa Nabi nyebut dia ahli surga gitu kan. Akhirnya ada sahabat namanya kalau tidak Abdullah bin Amr bin As gitu Pak. Penasaran beliau dengan apa sih amal nih orang gitu kan, kok sampai bisa Nabi mengatakan ahli surga. Nginep di rumahnya tiga hari Pak, mantau kesehariannya kayak gimana, siangnya dipantau, malamnya dipantau. Ternyata siangnya ibadahnya biasa, sholat wajib 5 waktu biasa gitu kan, sedekahnya juga nggak kelihatan gede-gede amat, itu pun jarang juga gitu kan. Malamnya kalaupun bangun cuman istighfar dikit, tidur lagi, nggak ada tahajudnya gitu Pak.
Setelah 3 hari nihil Pak. Aduh, ini kalau gini ceritanya apa dong gitu kan? Saya nggak melihat yang istimewa dari amalannya gitu kan. Hingga akhirnya dia izin minta pulang. Makasih ya Pak ya, sudah saya diizinkan bertamu 3 hari di sini. Iya Pak. Tapi sebelum saya pulang saya pengen menceritakan maksud tujuan saya sebenarnya gitu kan. Gimana maksudnya emang? Saya kesini tuh Pak, sebenarnya ada satu penasaran. Kenapa? Waktu itu Nabi ngumpul bareng kita bilang bahwa sampai ahli surga gitu kan. Dan saya penasaran, amal apa sih yang sampai lakuin gitu kan. Nah 3 hari saya pantau, 3 malam nggak ada yang istimewa lah, bagusan saya amalnya gitu kan. Wah gimana dong katanya, cobalah Pak ceritakan apa dong amalannya gitu kan, biar saya bisa ngikutin juga gitu kan. Ya lamru kamu taruh, yang kamu lihat ya itulah kenyataan diri saya seperti itu, nggak ada yang istimewa kan. Ya biasa aja sih emang. Tapi apa dong masa iya Nabi bilang Anda ini ahli surga kalau nggak ada amalan gitu kan. Ya apalah itu yang kamu lihat ya segitu saya gitu kan. Akhirnya sahabat minta izin mau pulang, ya sudah Pak kalau emang segitu-gitu aja ya sudah saya izin pamit deh pulang gitu kan. Pas dia mau berbalik dipanggil, Pak sini sebentar katanya. Ini saya nggak kepedean, saya nggak merasa ini tapi saya bilang begini aja sama Bapak. Demi Allah Pak, saya ini dalam hati saya nggak ada satupun orang yang saya benci di hati saya Pak. Tiap malam kalau mau tidur di hati saya orang yang nyakitin, yang ngegibahin, yang mitnah, yang ngelakuin perbuatan nyakitin saya dengan perbuatan, perkataan, dengan sikap, saya maafin semua, saya ikhlasin semuanya. Masya Allah, itu dengan itu sampean dapat derajat ahli surga punya apa? Punya hati yang bersih gitu Pak, seperti itu Pak. Nah makanya penting kita punya hati yang bersih seperti itu. Kemudian yang keempat yang bisa bikin hati sempit adalah apa itu? Al-i'radu an dzikrillah, berpaling daripada zikir kepada Allah. Orang yang sering zikir kepada Allah Pak, hatinya akan tenang. Dan janji Allah, ala bi dzikrillah tatma'innu al-qulub gitu kan. Barang siapa atau perhatikanlah, sesungguhnya dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Maka orang yang banyak zikir kepada Allah, hatinya akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, kemantapan, pandangan yang positif, semangat jauh dari sikap pesimis dan putus asa. Selalu bersemangat dan selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu orang yang rajin zikir kepada Allah. Tapi orang yang jauh daripada mengingat Allah, nah ini yang bahaya. Dia akan ibaratnya kalau orang jauh dari zikir kepada Allah dekat dengan setan Pak. Kalau setan sudah jadi yang menghantui pikirannya Pak ya, pasti diajak nggak bener Pak. Ngelihat dititipin duit udah potong aja dah gitu kan, nggak ada yang tahu ini udah ambil gitu kan gitu Pak ya. Terus berduaan dengan pacarnya, nggak ada orang, ayo masuk kunci dah, aman tenang, nggak usah khawatir. Nah itu setan gitu Pak ya. Itu kalau orang jauh dari zikir kepada Allah, itu setan yang ngambil alih kendali dirinya Pak. Dan setan kalau sudah ngambil kendali diri seseorang, pasti nggak akan mungkin diarahin ke yang benar Pak, diarahin ke yang bikin celaka, sesat gitu Pak ya, seperti itu Pak. Nah makanya kan ada dalam ayat dikatakan nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka aku akan berikan kepada dia, utuskan kepada dia seorang setan yang akan menjadi pendamping bagi dirinya, membisikkan ke dalam hatinya berbagai macam bisikan untuk melakukan berbagai macam kejahatan gitu kan. Ketika lagi sepi nggak ada orang bikin maksiat, ketika dititipin amanah khianat, ketika ada peluang maksiat dijabanin gitu Pak ya. Itulah setan. Ini nggak usah banyak pikiran, kerjain pokoknya dengan pengen, udah lakuin aja, tenang kita yang jamin, kita yang amanin kok. Akhirnya berbuatlah yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Makanya kuncinya adalah perbanyak zikir kepada Allah biar hati menjadi tenang seperti itu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma," gitu Pak ya. Maka barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku gitu kan, mengingatku, maka baginya penghidupan yang sempit, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin punya hati yang lapang, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu Pak ya. Maka insya Allah dengan zikir kita kepada Allah, itu akan timbul cahaya di hati orang yang berzikir, timbul semangat, timbul pikiran positif. Bagaimanapun keadaannya dia nggak akan kehilangan arah hidup yang benar gitu kan. Nggak seperti orang yang jauh dari Allah, kegoda dikit udah dia langsung kebawa dengan itu arus negatif dari pengaruh setan, seperti itu Pak. Nah itu mungkin Pak ya, sudah habis nih Pak. Sudah habis 4 materi yang saya sampaikan nih Pak. Kalau semisalkan ada yang kurang jelas nih Pak ya, boleh ditanyakan sampai jam 1 ya Pak ya. Iya. Oh ini masih lumayan Pak, ada 14 menit kali Pak ya. Iya, silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak.
Kalau enggak nanti saya kasih bonus tambahan kalau ada pertanyaan Pak ya. Bonus tambahan apa tuh? Pembahasan Pak ya. Silahkan mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang mungkin kurang jelas atau terlalu jelas kali gitu Pak ya. Tinggal diamalin doang kali ya. Saya mau tanya tadi, boleh tadi? Oh, silakan Pak. Tadi itu kan kita harus apabila orang lain melakukan kesalahan terhadap kita, Betul. kita kan harus memaafkan gitu Ustaz. Betul sekali. Nah, mungkin memaafkan bisa lebih mudah Ustaz, tapi dibandingkan melupakan gitu Ustaz. Iya. Nah, itu gimana Ustaz hukumnya gitu Ustaz? Apakah memaafkan itu udah cukup tapi nggak bisa melupakan gitu? Iya. Kan itu kan dalam dulu mahfudat itu kan ketika kita melakukan kesalahan seperti menancapkan paku pada kayu. Betul. Paku bisa dicabut tapi bekasnya masih ada. Luar biasa. Tadinya saya mau pakai bahasa Arab atau pandangan. Mendadak bangga jadi pujangga ya, Masya Allah nih Pak. Iya. Nah ini ada satu faedah nih Pak, ini pertanyaan bagus sekali nih Pak. Ustadz, kita ada orang bikin salah ke kita, tapi salahnya kebangetan, sampai sakit nih hati gitu kan akibat perbuatannya. Kita mungkin maafin Ustadz, tapi kalau untuk normal lagi kayak dulu enggak. Atau mungkin bisa akrab lagi, ketemuan sering kayaknya enggak. Saya akan jaga jarak dengan diri, tapi sudah maafin. Boleh nggak seperti itu kira-kira Pak? Jadi saya maafin, saya maafin kamu, saya sudah ikhlasin maafin, tapi kalau untuk normal kayak dulu lagi, barengan lagi, kayaknya nggak bisa. Soalnya saya ini kayaknya ngelihat kamu tuh jadi trauma dengan kejadian itu gitu kan, jadi saya mohon maaf. Kira-kira boleh nggak kita begitu Pak? Boleh nggak Pak? Kita maafin, tapi kalau untuk dekat-dekat ketemuan tiap hari enggak, saya nggak mau lah. Saya teringat dengan, bukan saya benci, bukan saya kesel sama kamu, tapi teringat dengan hal pahit itu, dengan kenangan pahit itu dengan kamu. Saya nggak mau lagi, makanya ngelihat muka kamu. Boleh nggak kayak gitu Pak? Coba yang bilang boleh angkat tangan Pak. Dan itu tanggung jawab Pak ya. Kita tanya ke Ustaz aja Pak. Oh siap boleh gitu Pak ya. Wah, langsung ini Pak ya. Benar Pak. Ini jangan salah Pak. Nabi pun melakukannya seperti ini Pak. Bapak tahu Pak, paman Nabi siapa namanya? Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu paman yang paling beliau cintai Pak. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman yang paling membela beliau dalam berbagai macam kondisi dan keadaan. Nah, paman beliau ini Hamzah bin Abi Thalib itu meninggal di mana Pak? Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal di perang Uhud. Dibunuh oleh siapa? Oleh Wahsy itu Pak. Wahsy itu seorang budak miliknya Hindun bin Utbah, istrinya Abu Sufyan Pak ya. Pokoknya Wahsy ente kalau perang nggak usah ngeker siapa bidik aja Hamzah, panah dia, bunuh dia gitu kan untuk saya, nanti saya akan bebaskan kamu gitu kan, seperti itu. Akhirnya Wahsy berhasil membunuh paman Nabi SAW, paman tercinta yang membela selama ini, berjuang mati-matian, gugur di tangan Wahsy. Tapi kalau Allah Pak, Wahsy-nya masuk Islam, Islam, datang kepada Nabi minta maaf, masuk Islam. Tapi apa kata Nabi? Wahsy, saya terima keislaman kamu dan saya maafkan kesalahan kamu, tapi tolong jangan nongol dalam pandangan saya. Jadi kalau ngumpul jangan kelihatan muka kamu sama saya. Kenapa? Kalau saya lihat muka kamu, saya akan teringat dengan kenangan pahit tentang paman saya. Jadi mohon kalau ada saya ngumpet kamu ya. Begitu Pak. Jadi boleh saja gitu Pak ya, kalau ada orang yang nyakitin kita banget gitu Pak ya, kita maafin, tapi kalau untuk ketemu seperti biasa dan itu bikin hati kita teringat dengan kenangan pahit itu, gak apa-apa, kita jaga jarak, udah kayak truk aja jaga jarak banyak gitu Pak. Seperti boleh nggak Pak? Itu Nabi pun melakukan. Wahsy itu contohnya itu Pak. Wahsy, saya terima maaf kamu, saya terima Islam kamu, tapi tolong jauhi saya, tolong jangan muncul dalam pandangan saya, karena tiap kali saya lihat muka kamu teringat dengan kejadian pahit yang saya nggak akan bisa lupa, terbunuhnya paman saya oleh kamu. Jadi tolong kalau ada saya ngumpet kamu ya, jangan kelihatan sama saya. Itu Wahsy kalau Nabi ngumpet ya Pak ya, entah di mana, duduk di pojok, di mana ngumpet, jangan kelihatan oleh Nabi. Itu boleh begitu Pak, nggak masalah. Dengan saudara ada hal menyakitkan apa, kita maafin, tapi kalau untuk kayak dulu, kalau tadi kata Pak kan, nancepin pakunya dicabut ya, tapi bekasnya masih ada. Ini bekasnya nggak akan hilang. Jadi mohon maaf, saya maafin kamu, tapi kalau untuk normal kayak biasa kayaknya nggak bisa. Mohon maaf, kita sekedarnya aja lah gitu kan. Itu boleh seperti itu mungkin Pak Angga yang bisa saya jawab. Iya. Untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan? Silakan. Ada bonusnya. Ada. Doa di akhir kajian. Iya. Ada. Silakan ada lagi nih Pak, Bu. Enggak. Kalau dari masih ibu-ibu nggak ada Pak, kebetulan pertanyaannya sama Angga. yang benar ini Bu ya. Sama adik. Saya nanya lagi tadi. Boleh, silakan. Tadi saya tertarik kan. Ketika kita melakukan dosa maksiat itu harus tidak disertai dengan taubat. Betul. Nah, kalau misalkan ada satu
pasal ya tuh satu kejadian seperti ini tadi. Iya. Ketika kita melakukan maksiat nih, maksiat tobat, nah itu gimana Ustaz? Iya. Jadi ini tobat sambal gitu. Ya manusia. Betul. Tempat sambal. Tobat sambal lah. Tobat sambal. Tapi maksiatnya bervariasi gitu. Bervariasi ya. Tidak satu jenis ya. Karena masih ada banyak menu yang lain dosanya. Kecuali syirik ya tadi ya. Kenapa? Syirik. Asal jangan syirik, benar. Syirik ini aduh luar biasa Pak. Itu ngancuri seluruh amalan. Itu bagaimana kata Pak Angga tadi pertanyaan bagus. Kalau kita bikin dosa, kita tobat, tapi kita kumat lagi. Ya. Akhirnya diulang lagi. Baru tobat seminggu udah kumat lagi Pak ya. Nah, baru tobat sebulan sudah balik lagi kayak dulu gitu kan. Tapi itu diulang lagi, tobat lagi, itu bagaimana? Kata Imam Ibnu Taimiyah nih Pak ya, kata ulama-ulama yang lain Pak, gitu kan. Asal ketika dia tobat mengumpulkan 3 syarat Pak. Syarat yang pertama apa? Yang pertama al-iqla' anil ma'asi, stop dari perbuatan maksiat manakala dia sedang tobat. Ya Allah, saya udah kapok ya Allah, saya nggak akan ulangi lagi. Stop. Ketika dia tobat nggak lagi dia bikin perbuatan maksiat. Syarat kedua, dia nyesel di hatinya, aduh nyesel saya sudah kalau itu ya Allah, nyesel banget luar biasa gitu kan. Makanya kalau orang tobat nggak nyesel nggak sah tobatnya. Dan yang ketiga, berazam di hatinya, dia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama yang dia tobatin gitu kan, nggak akan mengulangi lagi. Kalau 3 ini dia penuhi semuanya, dia stop dari maksiatnya, dia nyesel di hati sudah melakukan maksiat tersebut, dia berazam bertekad nggak akan mengulanginya lagi, kemudian mengulangi lagi, maka tobat yang dulu sah. Dan tobat yang sekarang perbuatan maksiat sekarang itu dosa yang terpisah beda lagi, gitu kan, seperti itu. Dan ingat nih Pak, kalau orang sudah taubat, dosa itu dihapus, dihapus. Kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang punya dosa. Jadi kalau Bapak misalkan punya penyakit tobat sambal, atau saya gitu Pak ya, atau siapa aja lah punya penyakit tobat sambal, asal tiap kali dia tobat, syarat yang 3 ini penuhi, stop bikin maksiat, nyesel di hati Anda, berazam gak akan berbuat yang lagi, itu tobatnya sah. Meskipun sejak kemudian diulangi lagi, gak apa-apa. Yang sudah ditobatin kelar, sudah beres. Yang ini babak baru lagi, dosanya udah beda lagi, gak akan digabungkan dengan yang dulu udah angus dengan tobat, hilang seperti itu Pak. Nah itu dia. Bahkan kalaupun berkali-kali dia bikin dosa yang sama, sehari tobatnya 5 kali, bikin dosa 5 kali Pak ya, udah kayak sholat 5 kali Pak ya, bikin maksiat gitu kan. Tapi dia tobat lagi, diterima oleh Allah asal 3 syarat terpenuhi. Tapi hati-hati kalau dia begini Pak, misalkan ya, saya mau tobat nih, stop, saya nggak bikin maksiat ya, saya nyesel, tapi tardah besok juga saya mau itu lagi kok gitu kan. Tapi di hati ada niat begitu Pak, itu nggak sah, tobatnya nggak diampunin sama Allah Pak. Jadi kalau dia mau tobat, mau tobat nih Pak, kayak gitu, itu harus ada azam di hati, nggak akan mengulanginya lagi, harus ada. Meskipun misalkan qadarullah ternyata 2 menit kemudian dia bikin yang sama, nggak apa-apa. Yang penting dia ada tekad. Ya Allah, benar saya bertekad sekuat tenaga, saya nggak akan mengulanginya lagi ya Allah. Bismillah gitu kan. Ternyata kegoda dikit langsung itu lagi Pak ya, ke bawah lagi Pak ya, kumat lagi Pak ya, maksiatnya seperti itu nggak apa-apa. Yang penting tobat yang pertama itu memenuhi 3 syarat, yaitu dia stop dari perbuatan maksiatnya, nyesel di hatinya, dan ketiga berazam gak akan mengulanginya lagi. Kalau itu dia penuhi semuanya, maka dosa ini angus. Kalau bikin lagi dia dosa yang sama atau dosa yang berbeda, itu nggak ada hubungannya dengan yang sudah angus yang dulu itu, dengan tobat dia yang sudah terpenuhi syaratnya itu Pak ya, seperti itu. Iya, itu mungkin Pak. Jadi 100 kali bikin maksiat, 100 kali tobat yang benar, insya Allah yang 100 tobat nggak sia-sia, akan tetap diampuni oleh Allah gitu kan, seperti itu. Ada batasannya nggak Pak? Kenapa Pak? Tobatnya ada batasannya nggak? Kalau tobat nggak ada batasan, kalau batasan sampai matahari terbit dari barat dan sampai nyawa nyampe kerongkongan, itu batasan tobat Pak. Selama masih sehat walafiat, nyawa masih jauh di perut gitu Pak ya, belum nyampe kerongkongan, masih sehat walafiat, tobat berkali-kali diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu Pak. Dan jangan jadi orang yang putus asa. Saya punya saudara putus asa Pak. Dia karena sejak muda mungkin nggak pernah sholat, terus kerjaannya mungkin minum khamr gitu. Ketemu saya, aduh nih tolong katanya tolong cekin saya di neraka nomor berapa. Langsung cek neraka begini, saya sudah kebanyakan dosa, saya sudah yakin masuk neraka. Saya katanya innalillahi wa su'udun amat sama Allah gitu kan. Pokoknya saya nggak ada harapan tobat, saya sudah yakin masuk neraka, saya sudah tinggal nyari nomor aja, nomor berapa saya masuk neraka gitu kan. Innalillahi, ini benar-benar putus. Ini lebih bahaya daripada bikin dosanya Pak. Ini sudah putus asa kepada rahmat Allah. Nggak boleh begini Pak ya, nggak boleh begini. Jadi selama orang tersebut masih diberikan nyawa oleh Allah, nyawa belum sampai kerongkongan, matahari belum terbit dari barat, maka di situ peluang taubat tetap terbuka di mata Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang tertutup selagi 2 itu belum terjadi seperti itu. Iya.
Lurus terakhir nih Pak. Pak nanya Pak. Oh silakan Masih ada, Alhamdulillah. masih ada. Ditunggu nih, silakan Pak. Ada nggak dosa itu yang nggak diampuni sama Allah? Misalnya Iya, ada orang sangat baik, Betul. baik, tapi di akhirnya dia bunuh diri. iya. Nah, itu ada nggak dosa yang nggak terampuni? Iya betul Pak. Betul. Selain dosa syirik, itu ada peluang diampuni Pak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, artinya kalau syiriknya ke bawah mati nggak taubat itu Pak. Tapi kalaupun dia sempat taubat juga, syirik diampuni juga tetap Pak. Gitu kan? Adapun dosa selain syirik, ke bawah mati, dosa bunuh diri, dosa korupsi, ngebunuh orang, zina, segala macam ke bawah mati, maka itu tahta masyiatillah. Itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia punya amal yang luar biasa, tak bakti sama orang tua, gara-gara itu tidak ampuni. Kamu matinya bunuh diri ya. Kamu gantung diri di pohon toge misalkan waktu di dunia. Tapi karena kamu dulu orang yang baik sama orang tua, yang bakti, yang luar biasa, udah saya ampuni dosa kamu, udah nggak usah dipikir lagi, udah kamu masuk surga sana, dosa diampunin semuanya. Itu bisa begitu, bisa begitu. Jadi kalau ada dosa besar selain syirik ke bawah mati, itu tahta masyiat, tergantung kehendak Allah. Kalau dia punya, kan ada begini Pak, ada kejadiannya, ada satu kisah nih penting, ini hadisnya sahih ini Pak. Ada orang pernah wasiat gini Pak kepada anak-anaknya, nah tolong nanti kalau bapak mati jangan dikubur. Gimana kok nggak dikubur Pak? Bakar, bapak bakar sampai jadi abu katanya. Udah gitu, kalau bapak sudah jadi abu, tolong apa itu dibagi dua. Abunya satu tebar ke daratan, ketiup angin, satu tebar ke lautan seperti itu. Karena anak-anaknya pada bego, banyak gitu kan, nggak ngerti. Dilaksanain itu wasiat bapaknya Pak, bapaknya dibakar aja gitu Pak ya, sampai jadi abu Pak ya. Nih bapak kita udah gosong nih gitu kan, udah jadi abu nih, gimana ya, udah tumbukin katanya, ditumbukin sampai nih bapak kita udah jadi tepung nih gitu kan. Ente berangkat, ente ke laut, aneh mau berangkat ke sana ke padang pasir, ente tebar di sana, aneh tebar di situ ya, silakan ya, ditebar Pak akhirnya. Ternyata apa niatnya Pak? Oleh Allah dibangkitkan orang ini Pak, ya hadisnya sahih ini Pak, dibangkitkan. Setelah dibangkitkan kita sama Allah, kamu ini punya wasiat begitu, apa maksudnya gitu kan? Orang muslim tuh kalau mati dikubur bukan dibakar. Maksud kamu bikin wasiat begitu untuk apa? Ya Allah, saya ini banyak maksiat, banyak dosa, saya takut kalau hidup dibangkitin saya kena azabmu ya Allah gitu kan. Makanya saya mikir kali ya kalau jasad saya dibakar jadi aku nggak akan bisa Allah bangkitin saya lagi. Ternyata Pak, qadarullah, oleh Allah gitu kan, bilang ke bumi, ya bumi kumpulkan abunya dia, wahai lautan kumpulkan abunya dia, dikumpulin jadi lagi hidup lagi Pak. Ya Allah, ternyata hidup lagi Pak. Saya gagal kalau ini gitu kan. Ternyata bisa Allah tetap hidupin saya gitu kan. Pas ditanya apa yang bikin kamu bikin wasiat aneh begitu gitu kan, makhafatuka ya Allah, saya takut sama Engkau ya Allah. Situ begitu karena saya nggak mau bangkit ketemu Engkau, saya nggak akan sanggup, nggak akan bisa, takut sama Engkau ya Allah. Akhirnya apa? Khalas, ghafartulah, sudah saya ampuni kamu. Rasa takutnya itu kepada Allah Pak bikinnya diampuni gitu Pak. Makanya kalau orang bikin maksiat masih ada takut kepada Allah, harapan boleh jadi takutnya itu bikin dia diampunin Pak. Tapi kalau orang maksiatnya mujaharun nantangin, walah maksiat gimana, tenang dah gitu kan, dipamer-pamer maksiat Pak, dan dia nggak merasa takut sama Allah. Yang begini su'ul khotimah, masuk neraka, bisa jadi nggak akan diampuni sama Allah Pak. Kata Nabi kan, kullu muslimin kullu ummati mu'afa illal mujahidin. Seluruh umatku akan ada peluang diampuni kecuali orang yang terang-terangan bikin dosa, bangga membikin dosa karena takut sama Allah. Yang begini Allah nggak akan ampunin seperti itu Pak. Tapi yang bikin dosa udah gitu, aduh takut ya Allah, takut ketemu Allah, takut kena siksa, kena azab. Kalau dibangkitkan ketemu Allah mau gimana? Ditaruh mana muka saya ketemu Allah gitu kan? Ada rasa begitu Pak. Mudah-mudahan dengan rasa begitu kayak tadi yang saya ceritakan dari siang saya tadi itu diampunin sama Allah Pak. Padahal dosanya udah banyak banget seumur hidup bikin dosa. Tapi karena di hatinya ada takut kepada Allah, gara-gara takutnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, diampuni itu Pak. Mudah buat Allah Pak ya. Asal yang penting masih ada rasa takut di dalam hati. Kalau nggak punya takut di hati, yang begini yang bahaya ini Pak ya. Seperti itu. Udah jam berapa nih Pak? Sudah sampai jam pas Pak ya. Alhamdulillah. Ternyata jawaban ini pertanyaan Bapak pas sekali nih Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan disampaikan bisa bermanfaat Pak ya, dan bisa dipahami, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkannya dalam keseharian kita insya Allah. Mari kita berdoa ya Pak ya. Mari kita sama-sama beristighfar, mohon ampun kepada Allah Pak ya atas segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan istighfar kita Allah ampuni dosa-dosa kita, serta Allah pernah segala doa-doa kita. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim 'azimi sultanik
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwa. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma ij'alna minal ladzina yahsuluna al-fadli lailatul qadri ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup pada kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.